Kembali bersama saya di program Sapa Nusantara. Kita kembali lagi berbincang bersama Bang Dio Putra. Nah, mengenai bencana pada akhir tahun kita dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi, Bang. Terutama kalau kita lihat di Provinsi Jambi yang paling dominan rawan mengalami banjir secara meluas itu adalah wilayah Jambi bagian barat, Kabupaten Bungu, Kabupaten Tebo, Kerinci, dan Kabupaten Batanghari. Itu seperti apa kita melihatnya dan seperti apa kesiapan dari personil-personil kita yang ada di lapangan? Ya, kembali lagi bahwa ketika berbicara di akhir tahun, kalau orang dulu nyebutnya kalau udah berberan itu hujan aja tuh nanti ya. Nah, jadi kebetulan juga kan kalau di akhir tahun ini bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru. Biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru itu kita menyiagakan personil, di mana personil itu kita perkuat lagi di daerah-daerah yang mungkin diplot menjadi rawan dalam kebencanaan. Nah, dalam hal ini ketika di akhir tahun biasanya itu intensitas pendakian Gunung Kerinci kan naik. Banyak masyarakat yang pengen merayakan akhir tahun itu di puncak Gunung Kerinci. Nah, biasanya kita itu mendeploy lagi personil mungkin 1-2 tim untuk membackup wilayah Kerinci dan Bungo. Nah, terkait masalah antisipasi juga, kebetulan kan di daerah dalam Saraya sudah ada seperti pintu air, Mas. Pintu air. Dimana tadi pagi juga kita sempat rapat dengan stakeholder yang terlibat dan juga dikoordinasikan dengan BWSS sekitar Sumatera Barat terkait bagaimana nanti mekanisme buka tutup air tersebut. Karena kalau itu dibuka secara penuh, otomatis debit air di Jambi akan begitu terasa. Karena tadi informasi yang saya dengar, ketika debit air tinggi di daerah Dharmasaraya, itu perjalanan ke Jambi itu 4 hari paling cepat. Jadi kalau debit air di Sungai Dareh itu tinggi, efeknya itu bisa 4 hari setelah di sini baru nanti banjir. Nah, itu merupakan bentuk kesiapsiagaan kita. Nanti kembali lagi koordinasi antar stakeholder, bagaimana teman-teman dari BWSS, bagaimana teman-teman di TRC di Kabupaten Batanghari menginfokan secepat mungkin, sedini mungkin bagaimana tingkat intensitas air tersebut, di mana ketika lebih baik siap tapi tidak terjadi dibanding terjadi tapi kita tidak siap. Oke, Bang. Tadi kalau berdasarkan disampaikan juga berdasarkan data dari Basarnas, operasi Basarnas itu yang paling banyak itu adalah di wilayah Sungai Batanghari, begitu, Bang ya. Seperti apa sih gambarannya, Bang, dari tahun ke tahun? Apakah ada terjadi penurunan yang signifikan dari kasus-kasus korban-korban yang tenggelam di ini? Dan itu apa penyebabnya dan bagaimana Basarnas untuk mengedukasi masyarakat soal ini seperti ini? Ya, ketika berbicara fluktuasi pelaksanaan operasi SAR dari tahun ke tahun, ketika kita bilang ketika operasi SAR itu sedikit, ini menjadi dilema juga untuk kita, Mas. Dalam artian sedikit ini apakah masyarakat yang sudah sadar dengan keselamatan ataukah kita yang kurang publikasi nih? Terkadang kan masyarakat juga, apalagi orang-orang yang mungkin jauh dari komunikasi dan teknologi, mereka itu akan berupaya dengan mencari sendiri. Nah, jadi ketika berbicara intensitas pelaksanaan operasi SAR, untuk di tahun ini 33 operasi SAR sampai hari ini, alhamdulillah mengalami penurunan. Tapi kembali lagi, beberapa faktor itu nggak bisa kita ambil dari satu sudut pandang. Bisa juga karena kondisi air Batanghari yang sudah mulai tidak baik-baik saja pada saat ini. Kembali lagi dengan adanya aktivitas-aktivitas ilegal yang bisa kita lihat sendiri, seperti apa gambaran visual Sungai Batanghari nggak seperti dulu ya. Apalagi mungkin Mas yang sebagai orang Jambi, dulunya Sungai Batanghari seperti apa jernihnya, sekarang udah seperti apa modelnya. Mungkin juga hal-hal yang demikian yang sehingga orang akan enggan ini beraktivitas di sungai, seperti itu. Ataupun bisa juga yang saya bilang tadi, bisa juga itu merupakan cambuk kami sendiri. Mungkin ada aja operasi SAR tapi kita aja yang belum sosialisasi. Jadi itu merupakan PR kita bersama juga sebenarnya. Ya, artinya ini menjadi PR bersama karena mengingat setiap tahun itu selalu ada korban yang tenggelam di Sungai Batanghari. Kadang itu karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak yang menjadi korban, dan itu kadang
tidak melihat potensi atau informasi dari perkiraan cuaca seperti itu ya. Nah, untuk pesan-pesan Bang untuk masyarakat agar sadar bencana dan pentingnya menjaga sekitar dan menjaga lingkungan agar kita terhindar dari bencana dan posisi kita siap dalam menghadapi bencana seperti itu. Ya, sebenarnya ketika berbicara pelaksanaan operasi SAR itu korbannya bukan saja anak-anak, banyak juga yang aktivitas masyarakat, dalam artian aktivitas teman-teman di wilayah pesisir sungai, pesisir pantai, itu yang terkadang abai tentang keselamatan diri sendiri. Ini kita berbicara diri sendiri dulu, karena beberapa yang kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi selain yang seperti Mas bilang tadi, pengawasan orang tua, edukasi tentang keselamatan, dan juga bagaimana cara pemerintah dalam hal ini memberikan edukasi seperti ini, penanganan pada saat pelaksanaan ataupun pada saat melakukan pertolongan pertama. Jadi saran kami ataupun pesan kami selaku insan SAR ataupun kita semua selaku warga pemerintah Jambi agar selalu memperhatikan keselamatan, agar membawa segala sesuatu atau memikirkan segala sesuatu dalam setiap langkah untuk memikirkan semua risiko yang akan terjadi. Ketika bicara bencana juga, kembali lagi, bencana itu tidak ditentukan oleh waktu, tempat, dan kepada siapa dia akan menuju. Jadi kembali lagi, kesiapsiagaan kita dalam artian kesiapan kita dalam pelaksanaan ataupun dalam pengamanan diri kita sendiri menjadi prioritas untuk kita sendiri. Oke, baik saudara, demikian paparan dari Bang Dio Putra selaku Komandan Operasi SAR Jambi atau yang dikenal dari Korps Pasukan Orange begitu Bang ya. Pentingnya bagi kita semuanya untuk menjaga lingkungan, menjaga diri, dan menjaga selalu siap siaga, terutama memasuki puncak musim hujan yang rawan dengan bencana-bencana hidrometeorologi. Terima kasih telah berada di program Sapa Nusantara, dan berjumpa lagi di acara berikutnya. Saya Wiradani Damanik, jurnalis Kompas TV, pamit undur diri. Kompas TV, independen terpercaya.